المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والهدي كل ذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال متهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكن برسول الله نصرته إذ تلقه القسط في أجمها تجميع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus yaitu untuk Sahibul Bait, Sahibul Majlis almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf bin Haji Umar Marwani, dan juga segenap para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, agar mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon diberkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya kenal ya anak hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nggak baca kitab, ya kita tetap mengaji bahwa kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan kita wajib mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Tidak lain kita menghidupkan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang beliau itu ya ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah, cuma tersembunyi, nggak secara langsung. Akhirnya beliau setiap malam itu datang ke rumah Rasulullah. Ya, ketika datang ke rumah Rasulullah setiap malam, ini ngapain? Ya, jam 2 malam datang ke rumah Rasulullah. Tidak lain, ini sahabat menimbain air. Ya, artinya mempersiapkan air buat wuduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya, lama kelamaan Rasulullah pun curiga dengan ini sahabat, pasti ada maunya. Ya, sama dengan kita. Ya, ada orang yang baik, mau gurunya tahu-tahu, yang tadinya biasa-biasa aja, ya taunya ini murid datang ke rumah kiainya, ke rumah gurunya tengah malam, ya nyuci mobilnya kiainya, ya bersih-bersih rumahnya dan lain sebagainya. Ya tentu kan pasti ya ini kiai ya curiga, karena pasti ada maunya nih ya murid gue yang tadinya nggak pernah ngaji-ngaji, nggak pernah datang ke majelis, tiba-tiba ke majelis mulu, tumben setiap malam Jumat aktif. Ternyata ada maunya, ya ternyata ada maunya, dia mau ngawinin anaknya, ya dia mau nyunatin anaknya. Gua kalau nggak datang ke majelis, gua nggak enak nih. Ya gua datang dulu dah 2 bulan ke majelis biar ngundang ustadz, ngundang kiai, lah enak katanya. Ya habis nyunatin udah nggak nongol lagi, nggak ngaji-ngaji lagi. Nah ini banyak di kita begitu modelnya. Nah di zaman Rasulullah pun juga ada sahabat yang begini. Ya ditanya sama Rasulullah, ya apakah engkau ada hajat kepadaku wahai sahabat? Tidak ya Rasulullah, aku melakukan ini semata-mata aku ingin khidmah ya kepada engkau ya Muhammad. Ya khair kata Rasulullah. Ya emang kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya ingin menghasilkan ilmu kan dengan bita'allum, dengan kita belajar. Kalau kita ingin mendapatkan barokah itu bil hikmah, ya kalau mendapatkan berkah guru berkahnya Nabi kita Muhammad SAW, sahabat itu berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya dibuain. Ya 2 bulan kemudian ditanya lagi Rasulullah, ya wahai sahabatku, ya apa yang kau inginkan dari aku kata Rasulullah. Ya apa yang kau minta dari aku, nanti permintaanmu aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Aku nggak minta apa-apa ya Rasulullah kecuali satu, masukkan aku ke dalam surga bersamamu ya Muhammad. Ya sahabat nggak minta cincinnya Rasulullah, nggak minta sorbannya Rasulullah, nggak minta bajunya Nabi, tapi minta ya dimasukin dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Nabi, kalau engkau ingin masuk surga bersamaku kata Rasul, engkau harus bantu aku kata Rasul. Apa yang aku harus bantu ya Rasulullah? 3 hal. Yang pertama ada bikasratis sujud, perbanyaklah kamu sujud kepada Allah, sebagaimana aku setiap malam kata Nabi sujud kepada Allah dan minta ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau engkau setiap malam bangun engkau sujud kepada Allah, engkau minta apapun yang kau minta kata Nabi, sekalipun kau minta masuk ke dalam surga bersamaku, insya Allah Allah akan masukkan engkau bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya orang kalau sering bangun malam, ya sering salat tahajud walaupun nggak setiap hari, sekalipun seminggu sekali, tapi istiqomah ya seminggu sekali udah enteng, tambah seminggu 2 kali. Ya makanya kata Imam Ghazali, kalau engkau ingin wajahmu bercahaya, ingin wajahmu cantik kalau perempuan, ya bangunlah malam dan kau sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya wajahmu ada cahayanya, ya wajahmu kelihatan asar daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bikasrati salatu alaihi, salawatu alaihi, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang paling mulia yang kalau kita baca pasti diijabah oleh Allah kecuali salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita baca Quran, kita baca doa dan lain sebagainya, ya bahkan ya kita sholat ya tiap hari kepada Allah tanpa ada selawat kepada Nabi, niscaya semua doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selawat ini luar biasa. Kata Al-Habib Abdul Haddad, orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah, uslatun bainaka wa baina habibillah, orang itu akan punya ikatan, ya akan sampai ikatannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kan ada seorang sahabat Nabi yang bapaknya ini orang munafik, bapaknya benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini anaknya sahabat ini yang masih muda, ya selalu baca selawat kepada Nabi sehari 1000 kali. Ya, nah ketika ayahnya ini meninggal dunia, ya wajahnya ini berubah menjadi hitam, ya seperti kebakar wajahnya, sehingga anaknya malu. Orang takziah ini nggak boleh dibuka wajahnya. Kenapa? Takut malu sahabat ini wajah ayahnya berubah menjadi hitam. Akhirnya ngabarin kepada Rasulullah, datang sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia. Ya terus kenapa? Kata Nabi, aku mohon engkau datang yang melihat jenazah ayahku, sebab wajahnya berubah ya Rasulullah menjadi hitam. Ya aku malu dengan aib yang seperti ini. Akhirnya Rasulullah karena melihat anak muda ini punya ikatan dengan Nabi lantaran selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini mau Rasulullah diajak. Sampai tengah perjalanan apa? Ketemu Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah engkau mau kemana? Saya pengen takziah, bapaknya telah meninggal dunia wahai Umar. Rasulullah Sayyidina Umar melarang baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah jangan engkau takziah kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab orang tuanya dulu benci dan ada ingin membunuh engkau ya Rasulullah. Ya, nah, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Ya Rasulullah jangan engkau takziah, kata Sayyidina Umar. Tapi apa yang diomongkan oleh Sayyidina Umar tidak dihiraukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah jalan terus dengan anak muda ini sampai rumahnya, dibukalah penutup kainnya, wajahnya. Ya Rasulullah kaget melihat wajahnya berubah menjadi hitam ketika itu. Lalu didoakan oleh Rasulullah dan diusap wajahnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seketika itu langsung berubah, wajahnya normal. Ya, kata Nabi, ya aku tidak akan doakan ini ayahmu, aku doakan ayahmu ini lantaran engkau punya ikatan dengan aku. Ikatan seperti apa ya Rasulullah? Karena engkau berselawat kepadaku. Ya, kalau engkau tidak berselawat kepadaku, niscaya ya kemungkinan aku cukup takziah dan aku tidak doakan. Aku doakan untuk almarhum dan wajahnya tetap seperti itu, kata Rasulullah. Nah makanya pentingnya ya kita berselawat kepada Nabi, sebab Nabi ini memberikan syafaat bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat. Ya di dunia pun kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan perbanyak baca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bikasratis sadaqah, perbanyak bersedekah, sebab sedekah ini salah satu kegemaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya Rasulullah pernah ada satu orang Badui, ya orang fakir, tapi dia suka ngasih makanan kayak kita, bahasa kita gemblong, suka makanan sarapan pagi lah ya, tapi yang dia punya aja apaan aja dibawa sama dia setiap pagi itu Rasulullah selalu dibawa. Nah ketika Badui ini datang ke rumah Rasulullah, ya ini Badui ini dagang bareng dengan Nabi di pasar. Ya cuma setiap mau dagang pasti mampir dulu bawain makanan ya ke rumah Rasulullah. Nah ketika dibawain makanan Rasulullah belum pulang. Ya akhirnya ya makanan ini titipin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya sebab nanti kata Aisyah, aku sampaikan kepada Rasulullah bahwa makanan ini dari engkau. Baik wahai Aisyah, aku berangkat duluan ke pasar.
Ketika sampai pasar, Rasulullah pulang. Kata Aisyah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini ada orang yang bawain makanan yang setiap pagi itu saya nggak kenal. Kata Aisyah. Ya Rasulullah ketawa aja ketika itu. Ya baik, dibungkus. Orangnya mana? Kata Nabi, udah berangkat ke pasar duluan. Rasulullah susul. Ya Rasulullah susul, dan Rasulullah orangnya nggak kaku. Ya nggak mentang-mentang orang susah Rasulullah jaga image, enggak. Rasulullah amet sampai aja bergaul. Ya ada orang-orang Badui begituan, ya bahasa kita orang recian lah, orang kotor bahasanya. Rasulullah open. Ya sampai di pasar, ya ini Badui lagi dagangan yang sedikit, lagi jual teriak-teriak, dipeluk oleh Rasulullah dari belakang, ditutup matanya. Rasulullah teriak-teriak, ya wahai sahabat-sahabatku, siapa orang yang ingin membeli budakku yang murah ini silakan, saya jual budak ini. Ya kata Rasulullah sambil ketawa, Rasulullah sambil bercanda. Semua orang yang ketika di pasar melihat Rasulullah ketawa. Ya sempet-sempetnya seorang Rasul, ya pemimpin dunia wal akhirat, ya dia berpelukan, dia lucu-lucuan dengan orang-orang Badui yang tua-tua, yang mengatakan, ayo siapa yang jual budak, siapa yang pengen beli budakku, kata Rasulullah, saya jual. Ya, nah akhirnya dibukalah matanya oleh Rasulullah. Budi Badui ini ketika melihat ke belakang, yang tutup matanya adalah baginda Nabi Muhammad. Apa kata Badui? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang mau beli aku, katanya. Ya sedangkan aku budak jelek hitam, ya pasti murah ya Rasulullah harganya. Ya kata Rasulullah, wahai sahabatku, walaupun engkau budak hitam, ya walaupun kau hitam jelek, kata Rasulullah bahasanya, ya di dunia engkau miskin, kata Rasulullah, ya di dunia engkau susah, di dunia engkau miskin, tapi kalau di hatimu ada kecintaan kepadaku dan kepada Allah, niscaya engkau akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi. Nabi luar biasa. Ya Allah punya cintanya orang-orang susah. Ya jadi nggak mandang lu berteman sama siapa aja nggak kalah pilih. Ya dideketin Nabi open dan lain sebagainya ini. Ya baginda Nabi kita Muhammad, makanya sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya hanya Nabi yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya pengarang-pengarang kitab-kitab sirah, pengarang-pengarang kitab-kitab maulid muji-muji Nabi Muhammad begitu luar biasa, ya tapi kalau Allah sudah puji Rasulullah, yang lainnya udah nggak ada apa-apanya. Ya mereka pengarang-pengarang kitab, pengarang-pengarang sirah nabawi, mereka hanya cuma taswiqan lisamiin, ya mengungkapkan rasa rindunya doang kepada Nabi. Ya tapi kalau Allah sudah memuji Nabi, yang lain udah nggak ada apa-apanya pujiannya. Sekalipun mengarang kitab berapa banyak karangan kitabnya untuk memuji Nabi Muhammad, tapi kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya. Ya ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dengan banyaknya peringatan-peringatan maulid di masjid, musholla maupun di majlis ta'lim, banyaknya ulama-ulama yang mengangkat tentang akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad, paling tidak ya ada ilmu yang kita dapatkan untuk menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya hari ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, genau, ya,